Tips agar anak mau belajar di rumah tanpa ada pendamping guru pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi. Wabah COVID-19 membuat banyak kegiatan publik beralih dengan pusat aktivitas utamanya berada di rumah. Situasi ini merupakan realitas baru yang juga dialami dunia pendidikan, utamanya terjadi pada pengajaran pendidikan anak usia dini atau PAUD. Semua pihak mulai guru, orang tua dan murid harus siap menjalani kehidupan new normal lewat pendekatan belajar menggunakan teknologi informasi dan media elektronik. Pada konteks yang lain, semua pihak diharapkan bisa tetap optimal belajar mengajar di masa pandemi ini. Tujuannya agar pembelajaran tetap berjalan lancar walaupun belajar di rumah dengan suasana nyaman melalui teknologi yang ada. 2. Agar dapat mengembangkan kreativitas anak walau belajar dan bermain dari rumah sehingga anak-anak mampu berekspresi sesuai keinginannya. Tantangan yang dirasakan orang tua dalam mengasuh anak selama belajar di rumah. Perasaan orang tua. Orang tua merasa senang karena tidak mengantar anaknya ke sekolah lagi. Kedua, selama pandemi bisa berada dalam rumah terus dan tidak keluar untuk bermain. Tantangan yang dirasakan orang tua dalam mengasuh anak selama belajar dari rumah. Keluhan orang tua. 1. Orang tua tidak memiliki kuota karena tidak memiliki internet di rumah. 2. Orang tua harus pintar-pintar bagi waktu antara pekerjaan rumah dengan mendampingi anak-anak saat online karena tidak semua paham akan penggunaan teknologi. Ketiga, orang tua harus menumbuhkan mood anak-anak setiap hari untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Keempat, orang tua harus sabar menghadapi anak-anaknya dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Kelima, anak-anak menjadi kurang mandiri. Keenam, anak-anak kurang bersosialisasi. Perilaku anak selama belajar dari rumah. 1. Anak-anak jadi bosan belajar di rumah. 2. Anak-anak jadi malas mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. 3. Anak-anak tidak nyaman belajar sama orang tuanya. 4. Anak-anak mau mengerjakan tugas kalau ada guru yang mendampinginya. Tantangan yang dirasakan guru selama belajar dari rumah. Perasaan guru merasa sedih karena tidak bisa bertemu dengan anak-anak muridnya. 2. Guru merasa sedih karena tidak bisa memberikan pelajaran dan kegiatan langsung kepada anak-anak didiknya. Keluhan Bu Guru. Guru harus melakukan tutorial, membuat contoh pembelajaran melalui video setiap hari. 2. Guru harus membuat laporan setelah selesai memberikan pelajaran tepat waktu. Sedangkan orang tua terkadang baru memberikan laporan tugas anaknya tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 4. Guru harus monitoring dari jarak jauh juga akan kegiatan anak-anak agar mereka mau mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Saat melakukan video call, anak-anak ada yang tidak mau bicara karena malu, rasa kangen yang ingin tetap sekolah seperti biasa. Penyebab anak menampilkan perilaku yang bermasalah berdasarkan teori buku. Sumber masalah anak tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru karena tidak didampingi oleh gurunya. 2. Menurut Saparina Mumpuni 28 Juli 2018, 7 cara agar anak mau belajar di rumah tanpa perlu diminta.
Mengapa anak tidak mau mengerjakan tugas atau belajar di rumah? Faktor penyebabnya tidak adanya rasa tanggung jawab dan ketidaksukaan anak belajar di rumah, yang membuat dia bosan dan tidak adanya suasana bermain dengan temannya. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua. 1. Harus lebih sabar dalam mengajar anak-anak belajar di rumah. 2. Ciptakan suasana yang nyaman agar anak tidak bosan. 3. Belajar sambil bermain agar anak tidak hanya mengerjakan tugas. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. 1. Jangan cepat marah dan emosi dalam menghadapi anak-anak belajar di rumah. 2. Jangan memaksakan kehendak orang tua kepada si anak. 3. Jangan memarahi anak dan membentak anak dalam mengerjakan tugas. Permasalahan anak tidak mau belajar tanpa ada dampingan dari guru. Contoh penjabaran dan tips. 1. Tenang dan santai berkomunikasi dengan jelas. 2. Berikan rasa aman dan dukungan. 3. Cetuskan pernyataan yang menyenangkan atau menyemangati. 4. Tunjukkan kemampuan pemetaan terhadap situasi. 5. Perhatikan kebutuhan mendesak anak. 6. Tunjukkan kemampuan memegang kendali atau situasi. 7. Tunjukkan perhatian penuh, tidak disambi. 8. Beri kesempatan untuk melampiaskan emosi, rasa marah atau sedih. 9. Tunjukkan empati, kehangatan empati tanpa ikut terlarut secara emosional. Intervensi atau tips yang bisa dilakukan orang tua. 1. Mendongeng atau bernyanyi bersama 5 menit. Berdongeng dengan tema tumbuh-tumbuhan, benda di sekitarnya, dan imajinasi bebas anak-anak. Biarkan anak usia dini bermain. Bermain itu terapi bagi anak usia dini sesuai dengan keinginan anak. 3. Mengobrol dengan anak usia dini tentang COVID, perasaan mereka, teman atau guru anak usia dini. 4. Aktivitas fisik bersama anak usia dini. Contohnya olahraga, petak umpet, berlari berkeliling rumah. 5. Melibatkan anak usia dini dalam kegiatan rumah tangga. Contohnya menyapu, memetik sayuran. 6. Menguatkan kemampuan mengenali angka, huruf, warna, bau melalui bermain. 6. Ajari dan diskusikan tentang aspek-aspek kesehatan. Contohnya cuci tangan, etika batuk dan bersin, makanan bergizi seimbang untuk imunitas. 7. Izinkan anak untuk melakukan beragam aktivitas fisik. Misalnya, hilangkan pemikiran anak usia dini harus duduk diam dalam beraktivitas. Intervensi atau tips yang bisa dilakukan guru. 1. Berikan pijakan kepada anak mengenai apa yang terjadi. 2. Libatkan anak dalam membuat kesepakatan selama belajar dan bermain di rumah. 3. Ajak anak dan keluarga untuk tetap mengikuti kesepakatan yang dibuat bersama. 4. Memasukkan tema dan kegiatan tentang kesehatan aktual agar paham mengapa harus di rumah. 5. Memastikan anak tetap mendapatkan dunianya di tengah pandemi. 6. Guru tetap menjalin komunikasi positif. 7. Mendorong anak untuk menggunakan perasaan selama belajar dan bermain dari rumah. 8. Komunikasi santai dan positif edu orang tua.
referensi, rujukan konseling, pendampingan psikologis,